Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Lisanda dari kelas 2C D4 Teknik Komputer dan Jaringan Politeknik Negeri Ujung Pandang. Kali ini saya akan mereview mengenai switching konsep dengan menjawab beberapa pertanyaan yang ada. Langsung saja pertanyaan pertama. Apa perbedaan dari routing table dan MAC address table? Yang pertama itu routing table. Routing table merupakan sebuah table yang digunakan untuk menjalankan fungsi router. Adapun fungsi router itu sendiri yaitu mengirim paket data dari suatu network ke network yang lain, sekaligus menentukan jalur terbaik yang digunakan untuk mencapai network tujuan. Selain itu, di dalam routing table juga berisikan tentang informasi mengenai keberadaan beberapa network, baik network yang terhubung langsung atau directly connected network maupun network yang terhubung secara tidak langsung atau remote network. Dalam routing table juga terdapat informasi tentang bagaimana cara router tersebut mencapai network tujuan. Yang kedua, mengenai MAC address table. MAC address table itu merupakan suatu table yang digunakan oleh switch untuk mengarahkan lalu lintas jaringan ke port tujuan, ke port yang sesuai. Seperti kita ketahui bahwa switch sendiri merupakan suatu perangkat keras yang terdapat pada sebuah jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer. Jadi intinya di sini routing table merupakan table yang digunakan pada router, sedangkan MAC address table merupakan table yang digunakan pada switch. Kedua, apa perbedaan dari store and forwarding switching dengan fragment free switching? Yang pertama ada namanya store and forwarding switching. Di sini merupakan metode di mana switch mengcopy seluruh bagian dari Ethernet frame ke memori switch dan memulai perhitungan SCRC atau cyclic redundancy check untuk melakukan pengecekan error. Apabila terdapat error, maka Ethernet frame akan dibuang. Sedangkan apabila tidak terdapat error, maka Ethernet frame akan ditujukan atau dikirim langsung ke host tujuan. Kelebihan dari store and forwarding switching ini mampu memastikan bahwa frame yang dikirim tidak rusak, tetapi menyebabkan delay karena pengecekan SCRC pada tiap Ethernet frame. Fragment free switching merupakan bentuk pengembangan dari cut-through switching, di mana switch yang menjalankan cut-through switching hanya akan membaca sampai pada bagian destination MAC address dari Ethernet frame sebelum mengambil keputusan switching. Sedangkan switch yang menjalankan fragment free switching akan membaca 64 bits pertama dari Ethernet frame sebelum melakukan switching. Hal ini dilakukan untuk mencegah penerusan Ethernet frame yang rusak. Pertanyaan ketiga, apa perbedaan dari collection domains dan broadcast domain? Yang pertama, collection domain. Collection domain memiliki beberapa hal yang menjadi karakteristiknya. Yang pertama, dipisahkan oleh perangkat yang bekerja pada layer 2 seperti bridge dan switch layer 2. Yang kedua, digunakan untuk mengatur lalu lintas data atau traffic flow. Yang ketiga, menggunakan MAC address untuk identifikasi perangkat. Dan yang keempat, mengurangi jumlah perangkat dalam sebuah segmen dengan cara menambah jumlah segmen. Yang kedua, broadcast domain. Broadcast domain juga memiliki beberapa hal yang menjadi karakteristiknya. Yang pertama, dipisahkan oleh perangkat yang bekerja pada layer 3 atau network seperti router dan switch layer 3. Yang kedua, digunakan untuk mengatur lalu lintas data dan meniadakan broadcast. Yang ketiga, menggunakan IP address. Dan yang keempat, menggunakan tabel khusus untuk penentuan route tujuan. Mungkin hanya itu untuk review mengenai switching konsep. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai bertemu di lain waktu, sampai bertemu di lain video, sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.